Sì, sì. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa Rabb atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dijadikan siang dan malam saling berganti, tidak saling mendahului satu dengan yang lainnya. Begitu pula Rabb Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga pemilik perintah. Pemilik perintah. Maka oleh karena itulah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mencipta kemudian mengatur segala yang ada di alam semesta, yang berkuasa, yang memiliki segala perkara. Oleh karena itulah Dia adalah Ar-Rabbu wal Ma'bud. Maka oleh karena itulah Dialah Rabb sebagai Tuhan, Dialah yang disembah, yang diibadahi. Apa dalilnya? Ia menunjukkan bahwa Rabb itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang berhak untuk disembah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Perintah pertama di dalam Al-Quran, setelah sebelumnya disebutkan tentang ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, begitu pula disebutkan tentang keadaannya orang-orang kafir. Kemudian beberapa ayat selanjutnya disebutkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Setelah itu Allah sebutkan bahwa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ubudu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian. Beribadahlah kepadanya, mintalah kepadanya, takutlah kepadanya, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan menunjukkan bahwa perintah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb.
menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang paling penting, adalah perkara yang paling mulianya, yang harusnya didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayuhan nas, memanggil seluruh manusia. Seluruh manusia, apakah itu yang mukminnya atau kafirnya, tidak dibedakan. Makanya dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu juga memberikan faedah kepada kita bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Terbagi menjadi 3 golongan, 3 bagian manusia, 3 pembagian manusia. Yang pertama adalah ada di antara manusia yang mereka beriman. Mereka beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Jadi yang pertama di antara jenis manusia ada yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikatnya, rasulnya, dan seterusnya. Maka ini mereka yang memiliki keimanan, maka itu mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beriman ala hudan min rabbihim. Mereka itulah berada di atas petunjuk Rabb mereka. Jadi orang yang beriman itu berada di atas petunjuk Rabb mereka. Jadi orang yang beriman itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang berada di atas petunjuk, maka mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan keberuntungan. Pasti mendapatkan keselamatan. Pasti mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kedua dari jenis manusia, makanya dipanggil wahai manusia. Yang kedua ada orang yang kafir. Ya mereka memang menampakkan kekufurannya. Mereka memang menampakkan penentangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Memang terang-terangan dia tidak senang, tidak suka, benci kepada syariat Islam. Syariat Islam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru atau innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak beriman. Ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka. Mengunci hati mereka, kemudian wa absarihim, mengunci, menutup penglihatan mereka, kemudian pendengaran mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengunci orang-orang kafir itu hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami syariat. Mereka tidak mengetahui terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, namanya hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran mereka supaya mereka tidak mendengar, sehingga mereka tidak mau mendengar al-haq, kebaikan. Kira orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengunci, menutup penglihatan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang mereka lihat di alam semesta ini. Dia tidak melihat bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melihat al-haq, Al-Qur'an atau sunnah atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sama saja apakah kalian memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, sama saja. Sama saja. Ini jenis yang kedua dari jenis manusia. Kemudian yang ketiga di dalam ayat itu adalah al-munafiqun, yang ketiga.
adalah al-munafiqun. Mereka tidak bersama. Mereka tidak bersama dengan orang-orang kafir. Jadi zahirnya dia tidak bersama dengan orang kafir. Walaisu ma'al mu'minin, dan mereka juga tidak bersama dengan kaum mukminin. Di dalam hati mereka, walaupun mungkin mereka kelihatannya bersama, jalan bersama, berbicara bersama, tetapi hakikatnya mereka tidak bersama dengan kaum mukminin. Karena hakikatnya dalam hati mereka, mereka benci. Mereka benci kepada orang-orang mukmin, orang-orang mukminnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian, menunjukkan bahwa Rabb itu adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi, tempat untuk kita meminta rezeki, tempat untuk meminta perlindungan dari segala bahaya, musibah dan sebagainya. Itu namanya menjadikan Rabb itu sebagai ibadah, sesuatu yang diibadahi. Ini adalah perintah yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintah agar supaya manusia beribadah kepada Rabb itu? Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di akhir dari ayat itu, disebutkan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Menunjukkan bahwa jalan untuk mendapatkan takwa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak melaksanakan sholat misalnya, berarti mereka adalah orang yang tidak mendapatkan ketakwaan. Mereka orang yang tidak puasa misalnya di bulan suci Ramadan, puasa wajibnya, berarti mereka adalah orang yang tidak bertakwa. Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga yang beribadah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka tidak bertakwa. Padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan bertakwa. Tujuannya adalah agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rabb itu adalah sesuatu yang ma'bud, yang diibadahi. Bukan hanya sekedar pengakuan saja. Bukan hanya sekedar seseorang mengucapkan dengan lisannya bahwa Allah itu yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala semesta, yang berkuasa, tidak. Tetapi lebih daripada itu. Tidak cukup hanya sampai di situ saja, tetapi dia harus beribadah kepadanya. Dia harus menjalankan perintahnya, dia harus menjauhi larangan-larangannya. Dia harus mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Rabb sebagai ma'bud, yang disembah. Baik, kemudian setelah itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan bahwa qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan berdasarkan dengan ayat tadi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-khaliqu li hadhil asya', yang mencipta segala sesuatu ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia, dia mungkin bisa mencipta, tetapi dia hanya mengubah sesuatu dari yang ada menjadi bentuk yang lainnya. Bentuk yang lainnya, bukan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi memang ada, tapi kemudian dibuat menjadi bentuk yang lainnya. Bentuk yang lainnya. Ya, seperti mungkin misalnya motor misalnya. Mungkin di masa dahulu tidak ada, tapi sekarang ada. Tapi bahan-bahannya, besinya dan segala macamnya itu kan berasal dari alam semesta. Diolah, kemudian berubah menjadi motor dan sebagainya. Jadi bukan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi Allah Subhanahu wa taala, dia mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka karena dia yang mencipta sesuatu itu, maka dia berhak untuk diibadahi. Maka beliau kemudian sebutkan bahwa di antara jenis ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mislul Islam wal iman wal ihsan. Di antara jenis ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah perintah kepada hambanya, itu seperti Islam, seperti iman, dan seperti ihsan. Dan seperti ihsan. Maka sebelumnya adalah dari pembahasan jenis ibadah. Jenis ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu apa sebenarnya itu ibadah? Dari sisi ibadah, dari sisi bahasa, ibadah itu adalah maknanya adalah at-tadhallul wal khudu'. Tadhallul artinya dia merasa dirinya, merendahkan dirinya. Dia tidak pernah merasa dirinya di atas daripada yang lainnya. Di atasnya daripada yang lainnya. Dia selalu merasa rendah, merasa hina. Karena memang dia memiliki segala kekurangan. Dia tidak pernah merasa dirinya ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki adalah berasal dari pikirannya sendiri, atau harta yang misalnya yang dia dapatkan, dia tidak pernah merasa karena hasil usahanya sendiri, tidak. Tetapi dia merasa rendah bahwa semuanya adalah penuh dengan kekurangan. Segala sesuatunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ibadah juga adalah al-khudu, artinya dia tunduk, merendah. Adalah merendah. Maka ibadah itu terbagi menjadi dua. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Ibadah. Jadi ada ibadah yang dikatakan ibadatun ammatun li jami'il khalqi. Ada ibadah secara umum terhadap seluruh makhluk. Seluruhnya adalah semua mereka, manusia seluruhnya tanpa kecuali. Bukan hanya manusia, semua. Apakah itu binatangnya, hewannya, dan sebagainya. Seluruhnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu mukminnya, kafirnya, orang fasiknya, munafiknya, seluruhnya adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi mereka untuk beribadah, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ibadah di situ adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abadan. Tidaklah segala sesuatunya yang ada di langit dan di bumi, artinya seluruh yang ada di langit dan di bumi, mereka atir rahman, mereka datang kepada ar-rahman, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan abadan, dalam keadaan hamba, tunduk kepadanya. Tidak boleh, tidak mesti dia tunduk kepadanya. Tunduk kepadanya. Ini semuanya tunduk kepada penciptaan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Secara umum. Jadi misalnya seseorang ingin punya misalnya anak, maka ya dia harus nikah. Misalnya. Itu kan harus dia tunduk di situ. Tidak mungkin dia punya anak kalau dia tidak nikah misalnya, atau mungkin dia melakukan hubungan misalnya. Maka itu tidak mungkin dia akan dapatkan. Karena itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus tunduk di situ. Dia harus tunduk. Begitu pula hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya api misalnya. Api misalnya itu panas. Tidak mungkin manusia akan mengingkari hukum seperti itu. Semua tunduk, semua dia mengakuinya bahwa api itu panas. Tidak mungkin ada orang mengatakan bahwa api itu dingin, tidak. Dia akan mengatakan api itu panas. Jadi harus tunduk kepada hukum-hukum seperti itu. Hukum-hukum seperti itu. Begitu pula dengan hukum-hukum yang lainnya. Itu ibadah secara umum bagi seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ubudiyatun khassah. Ada yang namanya ibadah secara khusus. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi secara khusus. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja.
Untuk orang-orang yang beriman saja. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna fil ardi haunan." Dan hamba ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala Rahman yang berjalan di muka bumi itu haunan. Dalam keadaan dia merendahkan dirinya. Dalam keadaan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah khusus. Ibadah khusus di situ adalah ibadah at-ta'ah dengan at-taqarrub ila Allah bitauhid. Yaitu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah khusus namanya. Artinya khusus orang-orang beriman saja. Orang kafir tidak. Orang-orang kafir tidak. Dia tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk berpuasa, tidak dia mau berpuasa. Diperintah untuk masuk ke dalam Islam, dia tidak mau tunduk di situ. Berarti itu kan khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman saja. Segala macam bentuk ketaatan, segala macam bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang beriman saja. Para ulama juga memberikan definisi. Ada beberapa di antara para ulama yang mereka memberikan definisi tentang makna ibadah. Tapi makna ibadah yang paling bagusnya itu definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau sebutkan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu min al-aqwali wa amali dzahir wal batinah. Nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ucapan maupun amalan yang nampak maupun yang batinnya. Itu ibadah namanya. Itu adalah ibadah. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan maupun perbuatan. Seperti misalnya ucapan, misalnya zikir misalnya. Misalnya kita mau makan, kita sebutkan bismillah misalnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu perintah, maka itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau itu dicintai, berarti itu adalah ibadah namanya. Berarti itu ibadah. Seperti juga makan misalnya. Makan asalnya adalah perbuatan mubah. Mubah. Kalau dia niatkan, dia makan karena dia niatkan supaya dia bisa menjadi sehat misalnya. Dengan sehatnya dia bisa gunakan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia kuat misalnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, supaya mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk ibadah karena itu diperintah. Perintah misalnya, seorang kepala keluarga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah misalnya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ibadah namanya. Maka itu ibadah. Jadi perkara-perkara yang memang sifatnya ibadah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam ibadah. Tapi perkara-perkara yang mubah sekalipun, kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah. Ya, sama saja misalnya seperti ibu-ibu di rumah misalnya, dia memasak misalnya. Kalau dia memasak, dia niatkan karena dia melaksanakan tugasnya dia, ketaatannya dia kepada suaminya misalnya. Dia harus memasakkan suaminya, karena itu adalah ketaatan namanya. Untuk ketaatan kepada suami, diperintah suaminya untuk memasak misalnya, maka dia masak. Maka itu masuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya seorang istri itu taat kepada suaminya. Itu bagian daripada ibadah. Jadi semua bisa masuk dalam ibadah kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah namanya. Jadi terhadap lisan misalnya, apakah itu tasbihnya, zikirnya, tahlilnya,
dan sebagainya. Semuanya adalah ibadah. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalnya ibadah hati. Ibadah hati misalnya seperti takut. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jadi dia tidak takut kepada jin misalnya. Ada orang takut kepada jin, padahal itu harusnya kan manusia tidak boleh takut kepadanya. Harusnya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harapan. Seorang itu hendaknya dia mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengharapkan rezeki misalnya, dia jangan diharap kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Karena dia tidak mampu mendatangkan rezeki. Yang mampu mendatangkan rezeki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Itu harapan yang benar namanya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, tawakalnya. Begitu pula isti'anahnya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan hati namanya. Amalan-amalan hati. Kalau amalan-amalan anggota tubuh yang masuk bagian daripada ibadah seperti rukunya, sujudnya, jihadnya, apakah dia hijrahnya, puasanya dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini masuk semua dalam jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pembagian yang lainnya dari jenis ibadah, ada yang dikatakan ibadah badaniyah. Ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, oleh badan kita. Oleh badan kita. Di antara badan kita ya mungkin saja dengan lisannya, mungkin dengan anggota tubuhnya, mungkin dengan hatinya. Itu ibadah badaniyah namanya. Ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Puasanya, kemudian hijrahnya, umrohnya dan sebagainya. Salatnya, puasanya, itu ibadah badaniyah namanya. Begitu pula ada yang juga yang dikatakan ibadah maliyah. Ibadah tapi berupa harta. Seperti misalnya orang mengeluarkan zakatnya. Zakat harta yang dia miliki. Ini kan ibadah maliyah namanya. Atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menginfak misalnya untuk pembangunan masjid misalnya dan sebagainya. Bahkan mungkin sebagian orang di masa kita sekarang ada sebagian mereka yang membuka rumah makan gratis misalnya. Ini kan ada seperti di jalan apa itu Todopuli misalnya. Itu ada makan gratis di situ. Macam-macam. Ada juga sebagian orang buka makan gratis misalnya sate kambing misalnya. Ini sebagian ada orang seperti ini. Ini ibadah maliyah namanya. Ibadah maliyah. Seperti haji. Haji itu atau umroh itu bisa jadi ibadah maliyah, bisa juga masuk dalam ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Jadi ibadah badaniyahnya badannya, misalnya dia melakukan tawafnya, dia melakukan sa'inya misalnya. Dia melempar jumrohnya. Ini kan dilakukan oleh anggota tubuhnya. Tetapi umroh atau haji juga ibadah maliyah. Kenapa? Kan dia melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, ya dia harus keluarkan uangnya. Dia harus keluarkan uangnya supaya dia bisa melakukan haji atau melakukan umroh. Melakukan umroh. Jadi dia bisa masuk dalam ibadah maliyah, bisa juga masuk dalam ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Nah, itu di masa-masa kita sekarang sebenarnya untuk melakukan umroh atau haji, ya mungkin waktunya lebih cepat. Kenapa? Karena menggunakan pesawat. Kalau orang-orang dahulu naik haji, naik kapal laut, butuh waktu yang lama, berbulan-bulan ya naik kapal laut baru bisa sampai. Baik. Baik, kemudian disebutkan tadi bahwa jenis ibadah, itu tadi makna ibadah, definisi ibadah.
ibadah. Jadi ada ibadah yang umum, ada yang khusus. Yang khusus itu untuk orang-orang beriman saja. Jadi yang melaksanakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu ibadah khusus namanya. Ya, hanya orang beriman saja. Tapi kalau ibadah secara umum, ya semua orang harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Jadi orang kafir juga harus tunduk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau mau kenyang, ya harus makan. Dan sebagainya. Itu ketentuan secara kauniyah namanya. Harus tunduk. Harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang seperti itu. Baik. Kemudian jenis ibadah yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Islam, iman, dan ihsan. Jenis ibadah ini nanti akan datang penjelasannya lebih rinci lagi. Tetapi secara umum dari Islam, iman, dan ihsan itu berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadis dari Umar bin Khattab. Ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepada aku tentang Islam, iman, ihsan. Itulah kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari juga disebutkan oleh sebagian para ulama tentang tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Ada tingkatan Islam, ada iman, dan ada ihsan. Tingkatan yang paling tingginya adalah ihsan. Tapi itu nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang masalah ini. Baik, kemudian berikutnya di sini disebutkan tentang pembagian-pembagian ibadah. Karena tadi kan disebutkan jenis ibadah. Dari jenis-jenis ibadah sebagian akan disebutkan di sini. Akan dijelaskan tentang jenis-jenis ibadah. Di antara ibadah adalah ad-du'a'u. Wa minhu ad-du'a'u, di antaranya adalah doa. Wal khauf, rasa takut. Kemudian waroja, harapan. Kemudian wa tawakkul, tawakal. Wa rukba, yaitu cinta. Kemudian wa rahba, rasa rahba, takut. Wal khusyu', inabah, taubat. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta perlindungan. Adzabah, menyembeli. Wan nazar, bernazar, dan selain daripada itu dari jenis-jenis ibadah. Ini akan disebutkan satu persatu. Ya, satu persatu. Allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi akan disebutkan tentang masalah yang pertama, yaitu doa. Doa. Dalilnya menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan rumah Allah, berarti Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Wa annal masajida lillah, masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa. Janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah kepada seorang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kalian berdoa kepada Allah, kalian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa adalah merupakan bagian daripada ibadah. Daripada ibadah. Jadi doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah. Ada dikatakan doa ibadah. Ada dikatakan doa mas'alah. Doa ketika dia meminta. Dia meminta. Misalnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, misalnya Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa saya. Itu kan doa masalah namanya. Berarti kan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan doa ibadah adalah as-sana 'ala Allah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dianggap doa ibadah. Sudah dianggap doa ibadah. Doa dalam bentuk ibadah. Jadi segala sesuatu yang dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan ibadah, itu namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah.
Pujian, diantaranya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Al-Fatihah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ini kan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala namanya. Ini doa. Adalah doa namanya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan juga doa namanya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih. Ya. Allah itu Maha Pengasih, Dia memberikan nikmatnya, memberikan rezekinya kepada semua makhluknya, tidak dikecualikan. Makanya dikatakan Rahman. Dia memberikan kepada semua yang ada di muka bumi ini. Dia tanggung seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala juga Rahim, memiliki rahmat. Tapi Rahim ini rahmat ini diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Nama Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi tidak semua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan semua rahmatnya. Seperti rahmat Islam itu, keimanan, tidak semua diberikan kepada manusia. Hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja. Ini kan pujian namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa ibadah namanya. Malik Yaumiddin. Jadi Allah itu sebagai Malik, sebagai Raja, sebagai penguasa Yaumiddin. Yaitu hari kiamat. Hari ketika seluruh amalan manusia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami meminta. Ini pujian namanya. Tetapi yang dikatakan doa masalah ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Berarti kan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doa masalah. Berarti dia meminta kepada, atau dikatakan definisinya adalah talabu syai'in minallah. Jadi dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia minta hidayah, meminta rezeki, kemudian meminta ilmu, meminta taufik dan sebagainya. Semuanya adalah doa masalah namanya. Masalah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu, ya seperti misalnya ini salah satu dari masjid. Dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun uang yang dipakai membangun masjid, hakikatnya kan uang masyarakat misalnya sekitar sini dipakai bangun masjid. Tapi itu kan diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan masjid ini diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya masjid itu adalah tempat yang memang diperuntukkan untuk sholat atau melakukan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tempat yang paling cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man bana masjidan lillah kama hasaqatatin wa asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Jadi siapa yang membangun masjid, membana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membangun masjid itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar dan sebagainya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membangun masjid saya seperti tempatnya burung bertelur, artinya mungkin dia sumbang barangkali batu, barangkali satu mobil kecil barangkali, atau mungkin semen satu sak barangkali. Siapa yang membangun masjid dengan seperti itu, walaupun lebih kecil daripada itu sedikit, yang jelas dia punya andil di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang membangun masjid. Ini masjid adalah masjid. Dalam ayat yang lain disebutkan juga bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang memakmurkan masjid, bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya memakmurkan masjid secara hissi yang bisa dilihat, artinya dia memakmurkan masjid dengan mungkin dia membantu, oh saya catnya misalnya.
Oh, saya membantu dengan tenaga misalnya. Saya tegelnya. Saya karpetnya dan sebagainya. Ini namanya termasuk bagian daripada memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid seperti ini itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Itu bagian daripada itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tetapi yang memakmurkan masjid secara maknawiyah tidak dilihat, itulah yang kemudian itu juga masih bagian daripada hisia. Artinya seperti tadi, apakah dia atapnya atau misalnya mungkin saya karena masjidnya panas misalnya, saya kipas anginnya saja dan sebagainya. Itu bagian daripada memakmurkan masjid. Termasuk juga bagian daripada memakmurkan masjid dengan ibadah, yaitu apakah dengan melaksanakan salat atau membaca Al-Qur'an di dalamnya atau berzikir di dalamnya atau mungkin dibuka majelis ilmu dan sebagainya. Majelis ilmu di dalamnya, maka itu bagian daripada memakmurkan masjid namanya. Memakmurkan masjid. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar dibangun saja dengan besarnya, tapi juga bagian daripada memakmurkan masjid adalah dipakai untuk sholat, dipakai untuk belajar agama dan sebagainya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan bahwa wa annal masajida lillah. Jadi masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'annya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia buka majelis taklimnya karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan kalian jadikan masjid ini sebagai tempat untuk melakukan bentuk kesyirikan. Karena dilarang di dalam ayat tadi. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Ini kan bagian daripada kesyirikan namanya. Kalau dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kesyirikan namanya. Berarti kan larangan di situ. Jangan kalian jadikan masjid-masjid ini, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian masjid itu untuk dijadikan tempat untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara makna fala tad'u ma'allahi ahadan adalah jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara juga makna dari ayat ini bahwa wajibnya mensucikan masjid itu dari segala bentuk kesyirikan. Begitu pula di antara maknanya wajibnya menjaga masjid ini dari segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada bentuk kesyirikan. Misalnya, seperti misalnya ada orang meninggal misalnya, dikubur di dalam masjid. Ini kan sebagian ada orang seperti itu. Ini kan bisa saja jadikan masjid itu untuk bisa terjadinya bentuk kesyirikan di dalamnya. Dan itu juga memang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang membangun masjid di atas kuburan. Di atas kuburan. Jadi kalau misalnya ada kuburan, kemudian dibangun masjid di dalamnya, maka kalau kuburan yang duluan, maka masjidnya yang harus dibongkar, dipindahkan. Berarti kan karena itu masuk dari larangan membangun masjid di atas kuburan. Tapi kalau masjidnya duluan dibangun, kemudian dikuburkan di dalam masjid, maka berarti kuburannya yang harus dipindahkan, bukan masjidnya. Tapi itu tentunya pengecualian ya dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya kan kuburan Nabi itu di luar Masjid Nabawi waktu itu. Hanya karena sekarang terjadi pelebaran sehingga dia masuk di dalam masjid. Bagian daripada masjid. Ini di antara maknanya. Dari ayat itu tadi. Jadi fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi hendaknya seseorang itu mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh berdoa kepada batu, pohon, atau berdoa kepada para malaikat atau kepada ustadz atau siapa saja dan sebagainya. Karena itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Ini makna yang terkandung di dalam ayat itu tadi. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ma'allahi ahadan. Baik. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Ini baru satu ya jenis ibadah, doa. Nanti akan dijelaskan lagi jenis-jenis ibadah yang lainnya supaya lebih jelas bagi kita. Lebih jelas bagi kita apa makna yang terkandung di dalamnya. Terkandung di dalamnya. Baik. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.